Jadi Agak. dia menulis itu kan. Oke. Lama. Itu ya, tadi contoh ya Bapak Ibu ya. Backsound-nya jelas ya Bu Idat, Bu Lili ya, sampai ke sana ya? Jelas, jelas Pak, insya Allah jelas. Oke, baik. Baik, tadi contoh tentang 3 tips menulis. Jadi plotnya adalah 3 ide dasar menulis ya untuk menulis artikel di media ya kan. Yang pertama connecting the dots ya kan, sampai yang ketiga itu ada just write it gitu kan. Jadi ada plot cerita yang ingin saya bangun di dalam satu media itu. Nah, di masing-masing tips itu kita kembangkan tuh ide-ide besarnya itu. Munculin gambar, munculin karakter, ya, dan tentu saja background juga yang muncul sehingga dia mendukung dari ide-ide besar itu tadi. Jadi ada 3 tips, tips 1, 2, 3, masing-masing tips itu ada pilar-pilarnya, pendukungnya. Yang kedua juga begitu, 3 begitu gitu ya. Sehingga masing-masing itu kuat, endingnya adalah di itu tadi 3 tips itu. Oke, ini contoh yang kedua. Nanti akan kita kupas juga nanti setelah penayangan ini. Ini singkat-singkat kok. Oke, silakan menyaksikan Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau yang ini namanya juga book teaser ya, jadi tentang promosi buku. Tapi memang kita menyajikan, ini ada beberapa ini juga ya, rekomendasi atau saran. Jadi kalau kita mau punya ide cerita, pertama sajikan masalah dulu. Di awal kan saya sajikan masalah tuh, masalah transisi nih dari kelas tradisional ke online learning. Tapi transisi itu tidak semulus yang kita bayangkan kan, gitu kan. Jadi ada problem siswa kebanyakan tugas, stressful dan seterusnya. Ada problem di situ. Nah, sehingga problem itu kita tawarkan solusi. Solusinya adalah ini, referensi gitu kan. Nah, referensi A. Jadi referensi A itu kita perkuat tuh ide dasarnya itu. Kenapa sih harus A? Karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dikembangin dan pada akhirnya bermuara pada orang lebih interest gitu kan. Karena ini dibuktikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti hari ini mohon kita juga nanti sama-sama ini ya Bapak Ibu ya. Kalau punya ide kita bangun gagasan ya sehingga teman-teman nanti punya ide cerita yang kuat tuh. Endingnya muaranya ya di terakhirnya itu ada hal apa nih yang ingin disampaikan kepada si audiens, si pemirsa yang melihat menikmati video kita. Kira-kira begitu, Bapak Ibu.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Oh iya, saya kasih challenge juga nih, biar Bapak Ibu tertantang nih. Apa itu? Yaitu ini. Buat video animasi pendek durasi 2 sampai dengan 3 menit ya. Ini tidak harus selesai di forum ini kok. Saya batasi 3 hari ya, boleh ya teman-teman ya. Durasinya 2 sampai dengan 3 menit dengan ide cerita masing-masing. Setelah selesai kirimkan linknya via WA. Wah, ini link apa? Oh ya, nanti ada link ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti bikin pakai Powtoon, itu nanti bisa diekspor linknya. Saya butuh linknya itu doang sebenarnya. Ya, linknya via WA ke nomor ini 0857. Di bawah juga ada nih Bapak Ibu. Ini di setiap slide saya juga saya buat via WA atau email ke sini dedi@dedistar.net. Bagi karya yang beruntung akan mendapatkan 1 buku free e-learning. Ya, jadi nanti kalau ini bagus, menarik, ini lebih unggul ya daripada teman-teman yang lain, tetap kita punya ini ya koridor ya, standar ya, nggak asal-asalan ya teman-teman bikinnya. Oh ini bagus, ini serius, ini sungguh-sungguh, plotnya kuat, pesannya juga kuat juga, nyampe. Nah, sehingga nanti saya akan hubungi Bapak Ibu ya, minta nama, alamat, saya kirimkan deh. Nah, kira-kira gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa men-trigger kita terus nih untuk terus selalu berkarya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi yang pertama pastinya kalau kita mau memulai Powtoon ya login dengan login ke sistem Powtoon-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Login ke sistem Powtoon-nya. Nah, ini saya buatkan video pendek kalau mau login ke Powtoon. Tapi ini menggunakan email Gmail-nya. Oke, nanti sambil saya praktekkan juga di sini. Ini saya sekilas saja ini berapa detik login di Powtoon gitu kan. Buka powtoon.com, enter. Oke. Di sisi sebelah kanan itu ada login. Ya, login. Bapak Ibu langsung bisa praktekin bisa nih sekarang di laptopnya. Kalau ini menggunakan Gmail, continue with Google. Itu kan diklik. Ini juga sudah dikirimkan ya video ini ya oleh Bu Lili ya. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih Bu Lili. Nah ini saya ada 2 email Gmail tadi, saya pakai salah satu. Udah gitu doang, login gitu. Ya, mulai dari blank Powtoon, mulai dari lembaran kosong. Gitu ya, lembaran kertas kosong maksudnya. Pak Dedi, Yep. maaf. Berarti kita akan coba ini bareng-bareng kalau belum ya, kalau belum login. Iya Bu. Kalau belum sign up. Iya. Setelah ini kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh coba gitu ya. Sambil saya presentasi ini kalau Bapak Ibu langsung nyobain juga nggak apa-apa, nyobain duluan gitu. Tanpa harus nunggu kita. Oke. Nah, nanti setelah itu saya akan kenalkan tentang workspace-nya, ada 3 area ya di Powtoon, ini bagian-bagiannya. Nanti sambil saya buka saja Powtoon saya, timeline, preview dan export. Oh ya ini penting banget ini. Di Powtoon itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya Bapak Ibu. Nah, share link ini nih paling atas ini yang saya butuh linknya aja. Kalau Bapak Ibu nanti sudah buat gitu ya. Oke, training 5 terus berlatih. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Saya buka browser saya. Bapak Ibu buka browsernya masing-masing ya di laptopnya. Oke, ini Powtoon saya. Oke. Ini sengaja saya belum login nih Bapak Ibu. Saya sengaja belum login ya lewat powtoon.com. Oke. Dari powtoon.com berikutnya sebelah kanan ini ada login ya. Kita login dulu. Oke. Jadi kelebihannya juga Powtoon itu dia menyediakan akun premium ya ketika pertama kali kita nyobain gitu. Tapi akun premium terbatas 3 hari deh kalau nggak salah seingat saya. Oke. Jadi kita dapat merasakan taste of premium nih Bu Lili, walaupun hanya 3 hari. Jadi ini ada continue with Google, paling atas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sampai di halaman ini? Sudah sampai atau sudah ngelewatin saya barangkali? Terutama yang belum nih. Terutama yang belum ya. Baik-baik. Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu silakan. Bareng-bareng aja powtoon.com ya. Nanti di bagian continue with Google ini, terutama Bapak Ibu yang ada kendala, saya kan kalau di Labcom kita ketemu fisik kan saya bisa langsung keliling ya. Karena ini masing-masing di laptop Bapak Ibu aktif saja nanti kendala, misalkan saya terlalu cepat ya, atau misalkan saya terlalu lambat juga, nanti bisa minta tolong disampaikan ya, bisa disampaikan. Oke, saya langsung mulai lanjut ya, saya lanjut saja, continue with Google.
Oke, continue with Google. Saya masuk menggunakan salah satu akun Gmail saya. Saya klik, ya. Udah begitu. Clear ya, gampang ya, gampang banget ya. Oke. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu asumsinya, saya asumsikan ketika tidak ada pertanyaan atau upaya untuk membuat saya lebih lambat, Bapak Ibu asumsikan lancar ya, gitu ya. Oke, karena oke. Jadi kalau sudah login tadi, nanti di bagian kiri nih Bapak Ibu, bagian kiri mudah-mudahan bisa ngelihat semua. Ya, ini ada home, templates, import file, ada blank. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ini ada fitur-fitur di mana contoh import file. Bapak Ibu bisa mengimport PPT yang Bapak Ibu sudah punya untuk di-convert ke dalam versi Powtoon. Itu juga bisa. Oke. Tapi saya lebih favorit yang blank karena bisa mulai dari awal. Gitu, mulai dari awal, blank. Oke, saya agak turun lagi ke bawah. Saya belum klik apa-apa. Saya masih, apa ini namanya, ibaratnya ngajak Ibu survei apa keliling-keliling dulu fitur-fiturnya. Nah ini, saya karena sudah menggunakan ini dari berapa hari ya? 2 hari yang lalu apa ya? 3 hari yang lalu. Ya ini masih ada akun premium ya, akan berhenti di 2 hari lagi, 2 hari dan 7 jam gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah nyoba, nanti di bagian kanan ini ada contoh-contoh, bukan contoh, apa namanya, hasil pekerjaan yang sudah pernah Ibu buat di sebelah kanan Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari blank ya, kita mulai dari blank. Diklik yang blank, minta tolong, diklik blank, start from scratch. Scratch itu benar-benar mulai dari, apa ya, kertas putih lah, seolah-olah kayak gitu, from scratch. Sudah sampai di layar ini ya, sama kita. Oke. Kemudian nanti di start from scratch, Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan 3 pilihan. Ini sebenarnya lebih ke ukuran sih, ukuran area kerja ya. Kalau yang horizontal ini 16:9 ya. Ini untuk kalau kita akan pakai di komputer ya. Jadi slide presentasi itu menggunakan ini nih, horizontal. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lebih preference-nya nanti, oh ini mau saya taruh nanti di Instagram, itu pakai square. Gitu ya, pakai square. Hasil medianya, videonya. Oh, saya nanti mau taruh di Facebook dengan tampilan mobile ya, yang vertikal ya. Ibu pakai yang ini nih, 9:16. Nah, sekarang kita mau pakai yang horizontal. Biar area kerjanya luas, lebih luas dari yang lain. Diklik saja, dan nanti akan butuh waktu untuk loading. Oke, loading awesomeness. Oke, nah ketika dia loading, dia nanti akan muncul di sini nih, memilih apa nih, namanya taste lah, saya bilang taste atau ya. Jadi kalau yang paling kiri ini Modern Age, ini favorit saya di sini. Walaupun di tengah-tengah juga nanti kita bisa shifting, bisa ganti ke mode yang lain ya. Di sini ada whiteboard, ini kartun hitam putih sama sekali nggak ada warna gitu kan. Kalau ini kartun, ini ada karakter-karakter, ini superhero, nanti akan muncul di situ. Buat anak-anak juga cocok ini. Ya. Ini infografik, ini real. Kalau real ini gambar-gambar nyata di dunia nyata. Tapi sekali lagi ini sebenarnya bisa nanti kita combine di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, oh saya sudah terlanjur mencet ini, nggak usah khawatir. Saya klik Modern Age ya, kita mulai di Modern Age. Oke. Sudah masuk sini? Baik, izin sambil minum. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu, ini mirip dengan PowerPoint yang tadi saya bilang. Jadi ini ada slide, ya. Slide 1, kalau Bapak Ibu pengen nambah slide berikutnya, blank slide-nya tambah lagi jadi 2 gitu kan. Blank slide-nya kita tambah lagi jadi 3 gitu. Kalau ingin mendelete di sini ada tempat sampah nih, remove slide, klik gitu kan. Klik. Oke. Itu paling dasar banget itu sebelum kita menggunakan Powtoon. Nah, berikutnya akan saya perkenalkan, ini adalah area kerja kita ya Bapak Ibu ya. Kotak ini nih, ini area kerja kita. Sekaligus kita nanti akan mempreview ya apa-apa saja yang sudah kita buat dari awal, sehingga kita bisa cek dulu tuh sesuai nggak dengan harapan kita. Oke. Di sebelah kanan. Pak Dedi, yep. Masih ada yang loading, mungkin bisa ditunggu sebentar. Oke, siap. Ada beberapa yang loading. Saya butuh rambu-rambu kayak gini nih, biar saya nggak ngelantik, apa namanya, langsung maju terus ini. Sambil minum kopi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, silahkan, santai saja. Silakan disampaikan jika ada kendala atau masih loading atau ketinggalan gitu ya. Iya betul.
Biar kita tahu, karena kita nggak bisa ngelihat layar Bapak Ibu. Betul, betul sekali. Ada yang lewat chat kayaknya Bu Leli ya? Sudah Pak, katanya sudah, beberapa sudah. Masih loading. Kita workshop ya Bapak Ibu ya, jadi silakan juga langsung mencoba biar berada pada halaman yang sama. Siap Pak, monggo dilanjut Pak. Oke, siap. Saya lanjut lagi ya. Boleh saya sambil ngambil camilan nggak apa ya? Boleh. Konsumsinya di rumah masing-masing ya. Santai saja sebenarnya Bapak Ibu ini. Ini apa namanya workshop paling santai nih karena kartun yang kita hadapi dan kita juga harus fun ya. Agar nanti media kita juga fun nanti muncul nih. Oke, di paling kanan Bapak Ibu nanti ada ketemu scenes. Saya mulai dari paling atas dulu ya, biar harapannya bisa saya jelaskan pointers-pointers pentingnya tuh ketika kita ingin membuat media. Scenes ini apa sih? Diklik aja scenes. Oke, scenes. Ini ya, udah muncul scenes. Ada my scene. Jadi scenes tuh ibaratnya kayak gini nih. Bapak Ibu pernah nonton OVJ nggak? OVJ di salah satu stasiun TV swasta ya. Ada Parto dan kawan-kawan itu yang malam-malam itu. Jadi mereka itu ada bagian yang nyiapin scenes. Jadi kalau mau setting tentang pantai gitu kan, nah itu tim propertinya nyiapin tuh, ada perahu ya kan, ada laut ya kan, nelayan dan seterusnya yang berhubungan dengan pantai. Nah scenes itu ya itu bagian dari bagaimana kita nyiapin tata letak, terus berikutnya banyak yang sudah disiapkan. Contoh, ini ada scenes remote and office, ini area perkantoran ya. Jadi ada contoh nih, saya klik saja satu, klik. Nah ini, klik. Nah ini area perkantoran. Jadi kalau orang bekerja dalam situasi jarak jauh gitu kan, dan di area perkantoran kerja, kira-kira gini. Ini muncul scenes. Enaknya kalau di scenes itu karakternya sudah ada. Ya, jadi bahkan kayak laptopnya, mejanya, hal-hal yang objek-objek yang terkait yang mendukung scenes itu sudah disiapkan sama Powtoon. Sehingga ibarat kata kita tinggal pakai itu kalau di scenes itu. Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu ya. Nah, kita juga bisa ganti-ganti nih, misalkan oh ini nggak cocok nih, mau pakai yang ini nih contoh. Tinggal diklik aja. Diklik langsung ganti loh. Oke. Oh ya, di pertemuan sebelumnya juga ada yang nanya begini nih. Pak Didi, di sebelah kiri ini dia nggak langsung otomatis berubah sesuai dengan area kerja ya? Iya Pak, ini tergantung dari koneksi kita sih sebenarnya. Koneksi kita dan perangkat kita yang kita pakai. Ada yang kadang-kadang ini masih blank, padahal kita udah ngerubah-ngerubah. Jadi yang ini diabaikan saja kadang-kadang. Kita nggak salah. Ini cuman sebenarnya kalau di PowerPoint, ya hanya membantu kita nih, preview aja kecil gitu. Oke, kita coba scene-scene yang lain ya Bapak Ibu, silakan uji coba deh. Klik saja, nggak apa-apa. Oke, ini yang tadi ya, saya pakai juga. Nah, ini juga bagus, meeting details. Oke, ini yang remote and office. Turun lagi ke bawah Bapak Ibu, akan ada setting scenes untuk health and lifestyle. Nah, ini, cobain. Oke. Dia ada lifestyle tuh ada orang lagi health ya, lagi yoga ya kan. Terus berikutnya ada yang olahraga di taman ya. Lama banget ya kita nggak olahraga di taman. Berikutnya ada apa nih, gym. Nah, oke, pizza ini agak di mana? Ini tempat-tempat yang berhubungan dengan health and lifestyle, gitu ya. Bapak Ibu cari yang sesuai dengan ide media atau ide cerita yang Bapak Ibu ingin susun. Oke, saya milih yang ini ya. Oke, ini orang lagi ngikutin senam nih. Kalau mau nyoba-nyoba yang lain, silahkan. Ada industri. Maksud saya gini, yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kan punya ide cerita nih, tertulis atau masih dibayangkan. Saya lebih rekomendasi tertulis sih sebenarnya kalau Bapak Ibu punya ide cerita. Nah, ketika Bapak Ibu lagi browsing kayak begini nih, wah ada industri nih. Ada orang lagi main laptop 2 nih, kanan kiri kan. Wah ini kayaknya cocok nih, masuk di dalam rangkaian ide media saya gitu kan. Tapi mungkin dia nggak muncul di awal-awal, sehingga sesuaikan aja, dia akan ditarik di slide berapa. Bapak Ibu buka aja slide-nya, tambahkan sesukanya gitu kan. Oh iya, kalau versi free ini
kemarin nyobain itu sampai 3 menit bisa Bapak Ibu. 3 menit bisa. Ya, sampai 3 menit versi free ya. Toh video yang kita bikin juga nggak akan panjang-panjang gitu. Gitu. Oke. Contoh nih area Ini industri. satu slide-nya maksimal 20 detik ya. Oh ya. Jadi di dalam satu slide Bapak Ibu akan default-nya, ini saya yang blank ya. Ini 10 detik Bapak. 10 detik ya. Tapi ini bisa kita tambahkan nih. 10 nih, jadi 11. Saya klik yang plus ini. Jadi 12, 13 dan seterusnya. Gitu. Ya. Dan itu nanti bisa lanjut di slide 3, ya, 4, 5 dan seterusnya. Dan ketika bikin slide baru, dia otomatis dapat 10 second. 10 detik. Jadi ya. Oke, kita masih di scene tadi ya, Bapak Ibu ya, masih di scene. Silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut, karena kalau ini nggak saya jelaskan satu-satu, yang jelas fungsi scene itu kayak gitu ya. Oke. Kemudian saya masuk di background. Oke, saya masuk ke di background. Oke, kalau di background ini Bapak Ibu, dia juga sudah menyediakan template yang cukup banyak, beragam gitu ya. Mulai dari apa nih, premium image ya. Jadi ada gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Powtoons untuk bisa dipakai oleh kita. Oh iya, Bapak Ibu, ini juga termasuk dari kaidah kita juga dalam membuat media. Karena kan pasti kita nanti akan berhadapan dengan gambar, dengan audio yang memiliki hak cipta di dunia maya. Kita nggak berharap saya dan Bapak Ibu semua menjadi bagian dari orang yang melanggar hak cipta. Sehingga apa namanya ya? Sehingga ketika kita akan ini kalau gambar-gambar ini memang sudah disiapkan oleh Powtoon. Ya, sehingga kita jadi lebih enak nih memilihnya gitu ya. Sudah lebih enak ini kita memilihnya nih. Gambar apa ini? Nah, ini mudah. Di sini juga bisa search, Bapak Ibu bisa search. Search misalnya office. Ya kan? Di sini sudah disediakan enaknya begitu. Dan ini sudah menjadi bagian dari layanan atau fasilitas dari Powtoon. Gitu ya. Oke, diganti ini misalkan. Oke. Wah, enak sekali. Jadi Bapak Ibu nggak usah cukup menggunakan fitur-fitur yang ada di sini sebenarnya untuk gambar-gambar yang kita inginkan. Sama Powtoon-nya juga sudah disiapkan beberapa konten-konten. Ini kalau pingin background yang menggunakan foto-foto real, foto-foto nyata. Tapi kalau kita ingin pakai yang lain nih, contoh nih, ada location kayak gini nih. Nah ini ada, kalau kita kan di sekolah itu ya, kita lebih banyak ke apa nih, fitur-fitur papan tulis, meja, atau model aula begini nih. Nah, itu juga sudah disediakan sama Powtoon. Ini sebagai background ya. Kalau sebagai background Bapak Ibu sekalian, ini karakternya nggak bisa kita pindahin. Ya, kalau tadi yang kita pindahin sebagai apa namanya scene, tadi karakternya ini bisa kita ganti ya, bisa kita geser-geser segala macam. Tapi begitu dia jadi background, kita milih background, ya, dia nggak bisa diapa-apain. Ini podium mau kita geser nggak bisa, kayak gitu. Ini ada apa nih, kelas, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu background. Oke. Kemudian saya di slide 3 saya akan nih, ini cukup banyak ya, saya nggak terangkan semua. Bapak Ibu nanti tugasnya ada eksplorasi saja di situ. Ada background juga yang sifatnya ngasih warna doang juga ada Bapak Ibu. Ini polos nih, polos banget. Ada apa nih, warna biru kayak gini nih. Ini polosan kayak gini, biru tua. Dan minta tolong diingat-ingat juga ketika kita membuat objek ya. Contohnya nih, sekalian saya masuk ke 3 ya, teks ya. Jadi since background text, saya masuk yang ke teks ya. Itu subtitlenya misalkan, ini kan kita mau ngasih teks nih, ngasih teks. Jadi ada title, ada subtitle, ada body text. Title tuh biasa fontnya lebih besar, gitu kan? Oke, ini title di sini. Kita pengen nambah judul. Ini apa namanya ya? Adalah judul, ya kan? Adalah judul. Kita di teks ini ya, di teks ini yang T ini teks bisa memilih nih
Memilih font bisa Bapak Ibu. Paling atas nih ada Open Sans. Kita bisa cari font-font yang relevan dengan ide kita. Karena kalau kita bicara tentang ide Bapak itu, lagi ngomongin tentang hal-hal yang formal misalkan. Oh, kita mau selenggarakan, kita mau bikin flyer nih. Seminar memperingati hari ulang tahun RI ke berapa nih sekarang? 75 misalkan. Itu kan berarti kesan fontnya harus serius kan, karena itu agenda atau kegiatan serius kan gitu. Beda kalau ulang tahun, ya, kita mau bikin flyer ulang tahun, ya, beda gitu. Jadi kita memilih font ini juga ada cita rasanya, gitu ya, ada cita rasanya. Misalnya kayak gini. Oh, saya mau ngecilkan ukurannya gimana? Nah, ini 50. Bapak Ibu bisa langsung tembak di situ. Contoh misalkan 30. Enter saja, nah, ini udah mengecil sendiri. Atau menggunakan drop down ya, up and down gitu bisa nih. Mau pakai apa nih? 36, klik itu juga bisa. Mau mengganti. Pak Dedi interupsi. Yup. Iya, kalau ada yang mau tanya bisa langsung ya Pak Dedi ya. Langsung aja Bu. Interupsi aja ya, takut Silakan. ada lagi kendalanya kan beda-beda gitu ya. Iya. Iya. Silakan saja Bapak Ibu bagi yang ingin langsung bertanya atau mengalami masalah langsung boleh pakai reaction tanda jempol mau nanya gitu ya, atau tanda clap itu boleh, nanti Pak Dedi bisa melihat atau admin bisa bantuin buat mempersilahkan. Silakan Pak Dedi Afwan. Sepakat Bu, sepakat. Silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan langsung saja ya. Karena khawatir materi saya terus berjalan, Bapak Ibu masih di sini gitu. Sementara saya udah sampai sana gitu. Gitu ya. Jadi gitu. Diingatkan saja kalau memang ada yang perlu diperjelas atau diperdalam. Nah, saya lanjut ya Bu Lili ya. Iya, silakan Bapak. Oke, baik. Berikutnya tentang bagaimana kita bisa ngatur warna ya. Ngatur warna. Jadi ini kalau dari sana bawaannya adalah hitam ya. Sementara ini background kita ada biru muda dan biru tua begini kan. Oke, sehingga pemilihan warna itu menjadi satu komponen penting dalam kita ingin menyampaikan pesan. Jadi pilih warna yang kontras Bapak Ibu, backgroundnya warnanya misalkan dia warna-warna pastel nih seperti kayak gini nih. Yang atas ini pastelnya ada juga sih pastel di sini. Bentar. Yang background tadi. Maka ketika warna backgroundnya itu adalah pastel ya, atau warna-warna yang sifatnya dia soft gitu ya, maka kita bisa menggunakan font-font yang tegas. Begitu juga ketika dia backgroundnya lebih gelap, maka kita desain warnanya menjadi warna yang putih begini. Sehingga Bapak Ibu komposisi jenis font, ukuran dan warna itu menjadi satu komponen juga yang harus diperhatikan. Jadi kira-kira ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke timeline. Tapi sekalian saya mau masuk ke karakter. Teks ini saya anggap selesai ya, kan ini gampang. Yang bawa